Nah, kembali lagi dengan saya Tegar Cahya Setiaji di sini. Sekarang kita coba untuk melakukan pengkodingan. Tapi sebelum itu saya ingin menampilkan terlebih dahulu tampilan awal dari Arduino IDE. Jadi tampilan awalnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalian akan ditampilkan sketch di mana di sini langsung tersedia dua menu ya, dua menu ataupun dua program, yakni setup lalu ada loop. Nah, jadi untuk setup ini hanya codingan yang hanya berjalan satu kali. Lalu kalau misalnya loop ini codingan yang berjalan berkali-kali, jadi diulang-ulang, berulang. Nah, di sini kita lihat juga ada menu file, edit, sketch, tools, dan help. Nah, ini untuk file, edit, kalian bisa lihat di modul. Untuk sketch, nah di sini ada yang spesial, mungkin ada verify atau compile. Nah, ini mungkin kalau misalnya kita kenal di C# Droid itu compile-nya lah ya. Lalu uploadnya ini adalah kalau misalnya kita mau mengirimkan codingan kita ke Arduino yang terhubung. Nah, tadi saya coba klik, karena dia tidak terhubung dengan Arduino manapun, maka dia tidak bisa mengirim apapun. Gitu. Lalu ini upload using programmer, export compile binary, show sketch folder, include library. Nah, ini library agak penting, jadi kalau misalnya kalian pakai perangkat ataupun rangkaian atau modul atau sensor yang kalau misalnya kalian tambahkan dan belum ada di Arduino IDE si library-nya itu, maka kalian perlu menambahkannya sendiri. Nah, ini kita buka library-nya seperti apa. Nah, ini tampilannya ya. Jadi kalian kalau misalnya butuh apa-apa itu tinggal cari terus install. Nah, saya juga sudah menginstal beberapanya. Ini beberapa modul yang saya install. Ya, saya install Liquid Crystal, lalu saya juga install di bawahnya itu DHT sensor. Ini karena kita pakai sensor DHT11 yang tadi ya. Nah, ini JM Liquid Crystal I2C maaf. Nah, jadi karena dia khusus untuk yang menggunakan modul I2C. Gitu. Sip. Selanjutnya kita pindah ke menu tools. Nah, di sini ada auto format, active sketch. Nah, yang penting ini adalah manager libraries yang tadi, serial monitor. Nah, serial monitor ini untuk menampilkan kalau misalnya di komputer itu kita kenal dengan CMD lah atau terminalnya gitu ya. Lalu serial plotter, nah ini penting juga nih. Jadi kalian harus mengecek nih kalau misalnya kalian menghubungkan Arduino-nya ke komputer itu, dia kedeteknya sebagai board Arduino tipe apa. Nah, karena saya sebelumnya sudah mencolokkan Arduino Uno yang saya pakai, nah dia menyimpannya di Arduino Uno dan portnya ini kosong karena dia tidak terhubung dengan Arduino manapun pada port berapapun. Itu ini bisa kalian baca di ini ya, baca di modul. Oke, ini help ya, baca di modul aja. Gitu. Sip. Selanjutnya kita lanjut ke sini. Nah, ini yang agak penting. Kalau misalnya kita pakai library atau kita sudah mendownload library, menginstal library yang kita pakai tadi, lalu kita mau pakai nih sekarang si library-nya, maka kita tambahkan include di sini. Ini contoh penulisan include. Ini bisa pakai kurung siku seperti ini atau bisa pakai kutip seperti ini sama aja. Oke. Ini untuk Liquid Crystal I2C yang kita pakai yang LCD ya. Ini DHT11 untuk sensor DHT11.
Nah ini ada inisialisasi, ini pin DHT11 nya kita pakai di pin nomor 2, pin digital. Lalu tipe sensor DHT nya adalah DHT11. Lalu buzzernya yang kita pakai itu terhubung pada pin digital nomor 3 gitu. Nah ini inisialisasi program DHT nya. Lalu inisialisasi dari si LCD liquid kristalnya. Ini pengaturannya ya, dia ada 16 kolom dan 2 baris gitu. Di setup kita mempersiapkan beberapa hal. Kita tuliskan di sini DHT Express, lalu pin mode buzzer output, lalu DHT bikin, LCD bikin. Jadi ini mengaktifkan sensor DHT dan mengaktifkan juga LCD. Nah ini setting untuk LCD nya. Lalu kita tampilkan juga di sini ada Hello World dan LCD I2C modul. Nah, di sini kita tambahkan delay karena kalau tidak diberi delay mungkin terlalu cepat ya. Jadi langsung set gitu bareng gitu, kayak bareng banget. Nah, ini delaynya ini satuannya itu milisekon. Jadi 1000 milisekon adalah 1 detik. Ini 3000 milisekon berarti 3 detik. Nah ini ada LCD clear, ini perintah untuk membersihkan atau mengosongkan semua tampilan yang ada di LCD-nya. Kalau LCD print ini untuk menuliskannya. Kalau misalnya kita kenal di bahasa C itu print F, bedanya dikit. Oke. Nah ini ada void loop. Jadi kalau di void loop itu ini dilakukan berulang kali atau berulang-ulang. Nah, saya inisialisasikan float tipe datanya. Nah, variabelnya itu H, dia menyimpan data dari sensor DHT untuk kelembaban. Ini humidity itu kelembaban. Ini temperatur adalah temperatur. Nah, ini temperatur true ini dia keluarannya itu Fahrenheit ya. Gitu. Nah, sebelum lebih lanjut, kita cek terlebih dahulu nih DHT sensornya ini ada atau enggak, atau dia bisa ngebaca enggak sih si DHT sensornya. Jadi kita tambahkan di sini fungsi if is none, atau jika tidak ada H, atau jika tidak ada T, atau jika tidak ada F, maka serial akan menuliskan fail to read from DHT sensor, gagal untuk membaca dari DHT sensor. Jadi DHT sensornya ini tidak terhubung dengan baik, ataupun DHT sensornya tidak dapat membaca salah satu ataupun ketiga dari variabel ini, yakni temperatur dan kelembaban. Lalu kita tambahkan juga variabel HIF. Jadi ini adalah heat index untuk derajat Fahrenheit. Lalu di sini adalah heat index untuk derajat Celcius, HIC ya, nama variabelnya. Tipe datanya float. Nah, di sini ini adalah serial print. Jadi serial print ini yang kita sebut tadi dia akan muncul di serial monitor. Gitu. Terus LCD set cursor. Nah, ini dia berarti akan muncul pada kolom 0 baris ke 0, tapi kalau misalnya aktualisasinya itu baris ke 1 lebih tepatnya, baru ini muncul di baris kedua. Semua tulisan yang ada di bawah ini akan muncul di baris kedua. Nah, dia akan menampilkan humidity berapa nilainya. Nah, nilainya akan muncul di sini gitu. Nah, selanjutnya untuk menambahkan menu, kalau misalnya kita ruangannya itu terlalu lembab, untuk mendeteksinya kita akan munculkan di sini. Jadi kalau misalnya kelembabannya lebih dari 80%, maka buzzer akan hidup. Jadi kalau kalian ingat high glow, true false atau 01 itu artinya sama. High itu artinya iya, kalau misalnya low artinya tidak. Atau on atau off gitu. Oke. Nah, ini LCD clear, kita kosongin dulu, lalu kita pada baris pertama tuliskan warning, pada baris kedua kita tuliskan terlalu lembab. Lalu
kalau misalnya dia tidak lebih besar dari 80, maka buzzernya tidak akan hidup dan tidak terjadi hal-hal yang lain. Kita beri delay selama 2 detik baru kita clear. Nah, selanjutnya ini adalah temperatur. Jadi kita akan coba tampilkan temperaturnya. Lalu setelah ditampilkan kita cek apakah temperaturnya lebih besar dari 35 derajat. Nah, jadi kalau misalnya biasanya sih kebakaran nggak mungkin cuma sampai 35 derajat ya, tapi bisa aja awal mula kebakaran itu dimulai dari derajat 35 derajat Celcius lah. Jadi untuk memudahkan saja mendeteksinya dan memudahkan pengaplikasiannya, maka dia akan hidup atau mendeteksi kebakaran apabila suhu yang dideteksi oleh sensor DHT11 ini lebih dari 35 derajat Celcius. Seperti tadi, kita akan menghidupkan buzzer. Di sini perintahnya digital write buzzer high. Oke, kita kosongkan LCD-nya. Lalu kita tuliskan warning pada baris pertama, pada baris kedua kita tuliskan terjadi kebakaran. Kalau misalnya tidak lebih besar dari 35 derajat, maka buzzer low. Jadi dia tidak akan hidup. Nah, baru delay, ini mengosongkan LCD-nya, lalu tampilkan heat index-nya berapa. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan coba terlebih dahulu menghubungkan Arduino-nya. Nah, di sini Arduino-nya akan terhubung dan kita akan coba verify. Ini kita compile dulu ya. Terus kita upload nih. Oke. Nah, kalau udah di-upload, kita lihat di tools, lalu serial monitor. Nah, dia mulai nih melakukan setup yang tadi. Kita lihat, oh ya, jadi dia langsung menampilkan di sini humidity-nya 50%, lalu temperaturnya 32 derajat, cocok untuk suhu ruangan dia normal. Lalu meskipun agak sedikit panas sih sebenarnya ya. Lalu ini ada heat index-nya. Jadi serial monitor itu gunanya adalah ini, jadi dia kurang lebih seperti terminal lah kalau di komputer biasa itu, terminal atau CMD lah, command prompt kalau kalian tahu. Oke, seperti itu. Selanjutnya akan saya coba demo untuk penerapannya itu seperti apa atau cara kerjanya seperti apa. Maka jangan kemana-mana.